Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk hari baru, minggu baru. Semoga kita boleh bersemangat melewati hari-hari ini dan kita percaya bahwa kasih Tuhan yang memelihara kita. Dan kita angkat hati kita ketika kita sedang bekerja, sedang sekolah, sedang apapun yang kita tempuh. Mari sama-sama kita angkat hati kita kepada Tuhan. PKJ 4, bait pertama dan yang kedua, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hari ini kami mau sama-sama angkat hati kami buat Tuhan, dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang memampukan kami untuk melangkah. Tuhan, sebelumnya kami mau dengarkan sabda-Mu, mampukan agar kami mengerti dan memahami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa, dan akan selalu bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Yosua 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Yosua 13 ayat 1 sampai 7. Yosua 13 ayat 1 sampai 7. Dengarkanlah sabda Tuhan. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung di tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misperot Maim, semuanya orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel, dan hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka." Kadaluarsa. Kalau kita pernah perhatikan roti itu, kalau kadaluarsa biasanya tanda-tandanya mulai ada jamur-jamurnya, warnanya akan kebiru-biruan atau kehijau-hijauan. Ada satu titik, nanti dia nyebar satu lagi, nyebar lagi satu lagi. Jadi si bakteri dan kuman itu dan jamur itu mulai menggerogoti. Dan bukan cuma barang kadaluarsa, hidup itu juga kita ada waktunya. Usia dapat menggerogoti kemampuan seseorang dan bisa membatasi dia dalam berkarya. Betapapun orang itu hebat, mau dia pemimpin yang luar biasa, mau dia orang yang sudah pengalamannya, sudah jam terbangnya tinggi sekali, semua orang pada akhirnya akan mendarat dan akan kadaluarsa pada waktunya. Nah, Yosua dalam bacaan kita ini telah tua, tetapi masih banyak hal yang ternyata belum dilakukan. Masih banyak wilayah yang belum diduduki. Dan kita bisa lihat bahwa Yosua itu dalam proses dia menjadi pemimpin, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bahwa rupanya ada banyak daerah yang seharusnya bisa jadi milik pusaka tapi belum dia dapatkan.
Dan itu perjuangannya nggak mudah. Dapat 2-3 tempat aja itu udah puji Tuhan banget gitu. Dan ada beberapa suku yang belum dapat. Dan ini bisa jadi potensi mereka bisa ribut. Tetapi di tempat-tempat yang belum ditaklukkan itu, di pinggir-pinggir, di wilayah-wilayah tanah perjanjian itu, Yosua nggak takut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa umat Israel ini bisa berjalan bukan karena dia. Bukan karena dia yang pimpin, bangsa Israel bisa dapat tanah pusaka itu. Dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji padanya, Tuhan juga yang akan dengan sendiri menghalau penghuni itu, yang akan menopang umat. Bahkan tanpa Yosua pun umat bisa mendapatkan berkat dan bagiannya. Nah, dari perikop ini kita belajar sama-sama, Bapak Ibu Saudara masyarakat iman, bahwa Tuhan itu bisa memakai siapapun. Dan gak harus kita kok. Dia bisa pakai orang lain. Karena Tuhan udah punya rancangan baik dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi di atas segala sesuatu kita harus sadari bahwa Tuhanlah pemimpinnya. Kita cuma pakai jadi alat. Ada masa-masanya orang harus mundur. Ada waktunya kita perlu ngerem. Kepemimpinan kita mimpin di mana aja, di tempat usaha, di rumah tangga, di gereja. Kita harus menyadari bahwa ada momennya kita harus taruh dan bilang sepertinya kita harus berganti ini dengan yang lebih baru lagi, dengan lebih muda. Dan bukan hanya itu, tapi kita harus menyadari bahwa aku ada di sini cuman alatnya Tuhan. Dan sebagai orang yang dipimpin sama Tuhan, mari sama-sama kita dukung kepemimpinan Tuhan. Semoga di hari ini kita dukung kepemimpinan Tuhan dengan caranya Tuhan. Mungkin gak sesuai rencana kita, mungkin gak sesuai apa yang kita mau. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memelihara kita dengan caranya. Percaya aja dah sama Tuhan. Tuhan mampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini belajar lagi dari Yosua bahwa kami semua ada kadaluarsanya, bahwa kami ada momen-momen yang harus ngerem. Bahwa kami harus belajar bahwa penguasa hidup ini tokoh utamanya Tuhan. Dan ajarkan kami menyadari itu kami cuma alat. Dan ajarkan biarlah hari ini kami menjadi orang-orang yang bisa lebih legowo, lebih tulus melakukan segala sesuatu karena kami tahu. Kalaupun tidak sesuai harapan kami, tidak sesuai dengan yang kami mau, yang pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.